Nah, pada masa pemerintahan kota Laselo Karampila inilah orang Bone dibagi atas 3 bagian. Bagian pertama yaitu yang bernong di bawah Panji Warong Poronge. Siapa yang bernong di bawah Panji Warong Poronge adalah Arumpone beserta jajarannya yang dipegang oleh Arumajang. Sementara sebagian orang Bone yakni Pacing, Tanete, Lemo-Lemo, Mele, Belawa itu bernong di bawah Panji Celair Yabio. Yang membawa Panji ini adalah Kajo Pacing, dan sebagian rakyat Bone itu bernong di bawah Panji Celair Retau, yaitu Ta Ujung Araseng. Inilah yang bernong di bawah Celair Retau, dibawa oleh Kajo Araseng. Dalam masa pemerintahan kota selama 72 tahun, itu pada kurun tahun 1424 sampai 1496, wilayah Bone dikatakan menaklukkan beberapa wilayah, mulai Palengorong, Andrebiri, Apala, Salomiko, Mampu, Sijeling, dan ada beberapa daerah yang secara langsung menyerahkan diri atau bergabung kepada kerajaan Bone, seperti Patiro, Sibulue, Cina, Barbo. Inilah daerah-daerah yang secara langsung menyatakan bergabung di bawah kerajaan Bone tanpa ada perang yang berlangsung. Dalam masa pemerintahan kota selama 72 tahun, itu pada kurun tahun 1424 sampai 1496, wilayah Bone dikatakan menaklukkan beberapa wilayah, mulai Palengorong, Andrebiri, Apala, Salomiko, Mampu, Sijeling, dan ada beberapa daerah yang secara langsung menyerahkan diri atau bergabung kepada kerajaan Bone, seperti Patiro, Sibulue, Cina, Barbo. Inilah daerah-daerah yang secara langsung menyatakan bergabung di bawah kerajaan Bone tanpa ada perang yang berlangsung. Di dalam kontrak juga dikatakan bahwa pada masa pemerintahan kota inilah Limang Penua Rilau Ale juga bergabung dalam kerajaan Bone. Siapa atau mana daerah itu? Limang Penua Rilau Ale itu Oting, Lanca, Tajong, dan sekitarnya. Dikatakan juga Arumpone bersama 5 bakteri Tanggale juga bergabung kepada Arumpone di masa itu. Di dalam kontrak juga dikatakan bahwa di masa pemerintahan kota inilah Datan Ribali Aruk Kajo datang menyatakan bergabung kepada Bone dan sekaligus melamar putri dari kota yakni Weban Ringgau untuk dijadikan permaisuri, dan lamaran ini pun diterima hingga waktu itu Kajo bergabung kepada kerajaan Bone, sekaligus Aruk Kajo Datan Ribali dijadikan menantu daripada kota Laselo Karampila. Nah, setelah cukup dewasa waktu itu, Ketepang Resi memerintahkan kepada Laselo Karampila untuk datang menghadap kepada orang tuanya di Istana Palaka, di mana dikatakan bahwa Arum Palaka sangat senang dengan kehadiran Arumpone, dalam hal ini putranya sendiri. Akhirnya dipakuru semangat kota Laselo Karampila oleh ayahandanya itu lepas tinggi Arum Palaka. Uang kenikare badi ke pasar di laut di tanah Bone, balik ke pasar Palaka mau pasar di Bone. Kami dengar bahwa di Bone belum ada pasar, maka ambillah, pindahkanlah pasar Palaka ini dan kejadikan pasar di Bone. Balik mati pak kelenongi narewo may pasar di Bone di Palaka. Berubahlah nanti keadaan dunia, barulah pasar Palaka kembalikan di Palaka. Jadi sabda atau ucapan daripada Arum Palaka ini di beberapa abad yang lalu
terbukti di saat ini, di mana pasar Palaka yang dulunya diserahkan kepada Bone yang menjadi pasar lama, yang di kemudian hari pindah kembali di Palaka saat ini menjadi pasar Palaka. Di dalam Lontara dikatakan selama masa pemerintahan Puata terkenal dengan kejujuran, keadilan, serta kebijaksanaan, sehingga kemakmuran bagi rakyat Bone sangat dirasakan waktu itu. Dan di masa Puata inilah aturan-aturan tentang administrasi kerajaan makin dikembangkan daripada sebelum raja sebelumnya, di mana dikatakan bahwa pada masa Puata inilah sistem atah ditertibkan, di mana dibentuk divisi atau Pak Bule, divisi atau Pak Bise, divisi atau Pancujung, dan lain-lain. Juga dibentuklah barak-barak atah konsentrasi kampung, bahwa atah atau hamba sahaya yang Puata terima dari waris daripada orang tuanya di Palaka, ditempatkanlah di satu kampung di sebelah di salah satu kampung di daerah pesisir Bone waktu itu. Dan hamba sahaya atau budak-budak yang diwarisi dari masa kepemimpinan sebagai Arumpone juga ditampung di suatu lokasi di salah satu wilayah kabupaten kerajaan Bone di masa itu. Sehingga aturan-aturan adat waktu itu sangat tertata, sehingga kemakmuran bagi rakyat sangat dirasakan, karena hak dan kewajiban sangat diutamakan. Di sini sangat-sangat yang paling menyentuh bagi kami yang pernah membaca mungkin tentang kebijakan Puata. Salah satu kebijakan yang paling menyentuh, di mana Puata menegaskan bahwa seorang ata atau hamba ini tidak bisa diperintah saat makan. Tempat diri siworo tidak cuma berbulan. Tidak bisa seorang hamba, seorang budak tidak bisa diperintah atau disuruh saat makan. Tempat ding ritadu tidak cuma tinron. Seorang hamba atau budak, tidak bisa dibangunkan saat tidur, dalam artian tanda petik selain daripada kondisi darurat atau insidental. Jadi seorang hamba saja yang saat tidur itu tidak bisa dibangunkan untuk diperintah, kecuali dalam kondisi insidental, apakah bencana alam atau kebakaran atau apa, mungkin di luar daripada aturan itu. Tapi dalam kondisi normal, seorang budak sekalipun mempunyai hak untuk tidur, karena tidur ini adalah pemberian alami dari Allah, dari Sang Pencipta Dewa tersebut kepada hambanya. Ini yang paling menyentuh bagi kami dalam salah satu kebijakan Puata, bahwa tadi seorang atah tempat di hari parenta, tempat diri surah riwatu manden, tempat diri teduh riwatu matinro. Inilah menjadi sebuah gambaran bahwa di masa lalu keadilan dan hak bagi seorang warga, baik itu bangsawan, orang biasa maupun seorang budak sekalipun, hak dan kewajibannya itu sangat-sangat dilindungi oleh negara. Seorang raja sangat memperhatikan hak-hak seorang hamba, dan kewajiban seorang hamba itu sangat-sangat diperhatikan. Dan ini menjadi sebuah pelajaran besar bagi kita, bahwa di masa lalu human rights, hak asasi manusia itu sangat dijunjung tinggi di dalam pemerintahan kerajaan Bone. Bone tidak mengekspor manusia yang sebagai hamba untuk dipekerjakan sebagai layaknya binatang atau mesin. Namun aturan Bone tetap menjunjung tinggi hak-hak atau kewajiban-kewajiban seorang manusia, walaupun budak sekalipun. Nah, seperti dikatakan tadi bahwa di samping Puata mewarisi wilayah Bone daripada raja sebelumnya, yakni Lau Masa Petepan Besi, Puata juga memperluas wilayah kerajaan Bone melalui ekspansi militer yang dilakukan oleh Celak Rebo dan Celak Riatau, di mana otomatis peta kerajaan Bone di masa itu berubah. Dalam hal ini luas wilayah kerajaan Bone makin luas, dan jumlah penduduk kerajaan Bone juga makin bertambah.
dalam hal ini melalui itulah kota membuat kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang lebih terperinci, yang lebih maju dibanding aturan daripada Raja Bone sebelumnya. Di masa pemerintahan kota ini juga mungkin kita mulai mengenal sistem Lisek Pajung, di mana Lisek Pajung ini dibagi atas 4 wilayah, yaitu Palaka, Awampone, Cina, dan Barbo. Dikatakan bahwa rendering orang na bone, rendering diajan na bone, Palaka sana, rendering diatan na bone, Cina, rendering diawana bone, Awampone, rendering dilawana bone, Barbo. Riajan na Palaka orang niasana. Jadi batasan diaja magang ke di Palaka. Naliwan ni Palaka orang niasana. Rendering diatan na bone, Cina. Jatana Cina maniannya sana. Jadi kami nak jatah adalah batas wilayah Cina. Jatana Cina maniannya sana. Rendering diawana bone Awampone. Diawana Awampone manorannya sana. Jadi kami nak diawan bone itu Awampone. Diawana bone, diawana Awampone adalah manorang. Rendering dilawana bone dan rendering ko makada Barbo. Dilawana Barbo alaunya sana. Jadi inilah batas Lisek Pajung dalam sistem pembagian wilayah Kerajaan Bone. Di luar daripada keempat Lisek Pajung ini, itulah pasejingan ataukah palilik daripada Kerajaan Bone. Dikatakan bahwa kota Lesego Karang kedua menikahi Wetan Diroko Arupacing. Dari hasil perkawinan ini, pernikahan ini melahirkan putri yaitu Weban Rigau Temat Kelepie, yang kemudian dipersunting oleh Leteng di Bali Arukajo, dan putri beliau yang lain itu Wewakatan. Nah, setelah 72 tahun Kota memerintah Kerajaan Bone, Kota mengumpulkan segenap adat Bone, segenap petinggi Bone, segenap rakyat Bone, mengumumkan bahwa pada hari ini aku mengumpulkan kalian karena aku sudah merasa tua, kekuatanku makin melemah, maka aku kumpulkan kalian semua untuk menyatakan bahwa tahta Bone aku akan kembalikan kepada kalian, dan Kota menitipkan putrinya kepada Pitu. Sekiranya jika putrinya ini layak dan pantas untuk menggantikan beliau, maka Kota menyerahkan proses ini kepada adat Pitu. Satu hari setelah pertemuan ini, Kota mangkat dan selanjutnya digantikan adat Pitu sepakat dan setuju mengangkat Weban Rigo Temat Kelepie menjadi mangkok menggantikan ayahandanya ini Lesego Karang kedua. Dan inilah kemudian adat Pitu melantik Weban Rigo Temat Kelepie Lumajang menjadi mangkok yang keempat menggantikan ayahandanya sebagai Arumpone. Nah, itulah sekilas tentang uraian daripada Lesego Karang kedua Arumpone yang ketiga. Ada beberapa hal yang mungkin bisa kita petik dari Kota. Pertama, hak-hak asasi manusia, siapapun dia punya hak dan kewajiban dalam hidupnya, entah itu dia seorang raja, orang biasa atau umum, bahkan budak sekalipun punya hak untuk dihargai dan punya hak untuk memiliki hidupnya. Hikmah yang selanjutnya bahwa kebesaran negara di samping keadilan, kebijaksanaan seorang pemimpin, kemampuan ekonomi juga menjadi sebuah pijakan atau penopang daripada sebuah negara. Di samping itu, di masa Kota ini ternyata ekspansi wilayah juga menjadi salah satu penyebab atau pencetus
daripada luasnya atau berubahnya peta wilayah Kerajaan Bone seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Adapun mungkin pesan dan kesan kita dalam kehidupan Papua ini, marilah kita lebih menghargai manusia, lebih memanusiakan manusia, entah itu dia di posisi strata sebagai apa. Manusia adalah hamba sebagai hak asali daripada pencipta terhadap kita sebagai hambanya. Di samping tadi hikmah yang bisa kita ambil yaitu memanusiakan manusia sebagai manusia. Hikmah yang kita petik juga dari kisah Wata, bahwa ternyata lempu beteng ada tenun itu merupakan senjata nafas daripada masyarakat Bone dari masa lalu hingga masa kini. Mudah-mudahan kita sebagai generasi penerusnya lempu beteng dan ada tenun ini serta memanusiakan manusia bukan hanya ada dalam konteks lontara, tapi juga merupakan bagian daripada dalam kesadaran hidup kita. Sahabat channel YouTube Baca Raja Sakila, sebagai penyemangat kami, jangan lupa subscribe, share sebanyak-banyaknya dan like. Abe.